Oke, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Timotius Mual dengan jabatan Project Manager. Dan saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya yang ada di sebelah kiri ya. Bisa lihat ada Feral, Joshua, Henry, Indri, Byungdo, Sandra, Gabriela, Franciscus, dan Oksianli. Oke, judul proyek kami yaitu Cost Finder, itu aplikasi berbasis mencari cost ya. Oke, dalam pembuatan proyek Cost Finder ini membutuhkan 12 minggu untuk mengejarkan proyek tersebut dengan memulai proyek dari tanggal 1 November 2020 sampai 31 Januari 2021 dengan detail proyek sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan desain sistem. Dari tanggal 1 bulan 11 2020 sampai tanggal 15 bulan 11 2020. Yang kedua, pembuatan dan perencanaan sistem atau SET, Software Engineering Document. Dia dari tanggal 16 bulan 11 2021 sampai tanggal 30 bulan 11 2020. Yang ketiga adalah desain interface. Dan dia dari tanggal 1 bulan 12 2020 sampai dengan tanggal 15 bulan 12 2020. Yang keempat yaitu pemrograman. Pemrograman itu mulai dari tanggal 16 bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 bulan Januari 2021. Yang kelima ada pengujian sistem. Pengujian sistem itu dari tanggal 29 Januari sampai dengan 31 Januari 2021. Yang terakhir adalah closing atau seluruh dokumentasi, yaitu tanggal 31 bulan 1 2021. Oke, untuk pembuatan proyek ini memakan anggaran sebesar 11.900.000 sekian. Dengan anggaran tersebut berikut adalah detail anggaran untuk pembuatan proyek tersebut seperti slide di kanan saya. Yang pertama, untuk kegiatan analisa dan desain sistem biayanya sekitar 2 juta. Untuk desain aplikasi ada 1.900.000, untuk pemrograman 5 juta rupiah, testing ada 1 juta, dokumentasi tidak ada biayanya, dan maintenance pemeliharaan dan perbaikan sistem itu ada 2 juta. Dalam pembuatan proyek kali ini ada 12 orang dalam tim yang memiliki fungsi dan peranan mereka masing-masing. Yang pertama yaitu seorang project manager. Project manager berfungsi atau berperan sebagai pengawas dalam tim untuk mengawasi kinerja dari setiap anggota dalam membuat suatu project. Yang kedua yaitu memberikan inovasi dan ide-ide yang baru dalam pembuatan aplikasi. Kemudian dia juga memberikan motivasi-motivasi kepada seluruh anggota dalam tim. Kemudian yang ketiga yaitu mengoreksi jika ada kesalahan dalam pembuatan suatu proyek agar bisa dibuat sesuai dengan permintaan proyek. Kemudian yang kedua yaitu programmer. Programmer memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut. Yang pertama yaitu programmer merancang sebuah struktur aplikasi atau proyek yang akan dibuat. Kemudian yang kedua yaitu programmer melakukan pemrograman terhadap aplikasi atau proyek yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu programmer melakukan maintenance terhadap aplikasi atau proyek yang dibuat. Yang keempat yaitu programmer membangun sebuah aplikasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati
atau ketentuan yang telah ditentukan. Desainer melakukan desain sistem secara detail, mulai dari konteks diagram, data flow diagram, desain file, desain tabel, relasi tabel, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi bisnis yang dikehendaki. Membuat sistem of purpose, event list, desain input, desain report, dan dokumentasi desain aplikasi. Business analyst melakukan analisa perilaku konsumen dan data pasar, kemudian melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem dokumentasi dan penyebar luasan informasi keadaan pasar yang tengah terjadi, termasuk perilaku konsumen yang akan digunakan sebagai dasar acuan user perusahaan. Lalu membantu project manager dan tenaga ahli lain dalam merancang desain aplikasi yang efektif dan efisien. Sistem analis. Dalam sistem analis ini, kita dapat membuat sebuah keputusan jika sistem saat ini bermasalah ataupun juga tidak berfungsi dengan baik. Dan hasil analisnya akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan dapat ditandatangani. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah atau mencari pemecah masalahnya. Yang keempat, mempelajari sistem yang sedang berjalan saat ini. Berikutnya, tester. Nah, dalam tester ini, kita memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, mendeteksi terjadinya error serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user. Yang terakhir, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem. Selanjutnya ada administrator. Yang dilakukan administrator adalah yang pertama melakukan proses data entry, yang kedua membuat laporan mingguan atau bulanan, yang ketiga merapikan dokumen dan membuat salinan dari tiap dokumen yang ada. Jadi tujuan proyek ini adalah membangun sistem informasi yang berhubungan dengan pencarian kos dan informasi kos dengan mudah. Adapun fungsi sistem informasi yang akan dibuat: mempermudah mencari kos di area yang sudah ditentukan, bisa mendapatkan kos yang diinginkan. Kedua, peranan dan tanggung jawab. Akan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai lokasi kos, serta juga kondisi kos. Kedua, akan bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan jasa cost finder dalam hal menyangkut keamanan data pribadi berupa identitas pribadi dan password, yang bila mana disalahgunakan oleh pemilik jasa online ataupun pihak ketiga terhadap data pribadi konsumen. Fitur. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, antara lain fitur yang pertama, mencari kos sesuai keinginan kita dengan search engine. Fitur yang kedua, wishlist kos. Fitur yang ketiga, harga kos sesuai budget. Jadi, bisnis objektif terdapat faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, membutuhkan kerjasama semua pihak. Yang kedua, tersedia semua fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga, komitmen dan dukungan dari tim proyek. Yang keempat, disiplin dalam menjalankan kerja proyek. Dan yang kelima, membutuhkan dokumentasi lengkap. Bisnis objektif, keuntungan yang diharapkan dari sisi pemilik kos, mempermudah promosi kos, menjadi media komunikasi antara pelanggan dan pemilik kos, permudah mendapatkan pelanggan, dan dari sisi pengguna, mempermudah mencari tempat kos, mempercepat mencari tempat kos, dan menghemat tenaga dalam mencari tempat kos. Skop area. Proyek ini meliputi area sekitar kampus atau universitas agar para mahasiswa yang belum atau bingung memilih kos bisa menggunakan aplikasi ini. Kenapa hanya area kampus saja? Karena proyek ini belum bisa mengcover area publik lebih luas karena keterbatasan dana, dan juga proyek ini harus dikembangkan lebih jauh lagi agar terhindar dari berbagai bug dan tidak membuat kesalahan fatal dalam penggunaan aplikasi ini.